Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afik Nurdiansyah Putra dari kelas 3D4 Elektronika A, NRP 003. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah metode numerik, yang mana pengaplikasian dari metode Runkuta dalam menyelesaikan sebuah rangkaian listrik RLC. Langsung saja untuk penjelasan umumnya, rangkaian listrik adalah suatu kumpulan komponen listrik yang sering dihubungkan dengan cara-cara tertentu, baik secara seri, paralel, ataupun kombinasi, dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup yang terdiri atas hambatan, induktansi, dan kapasitansi. Jika komponen R, L, dan C, resistor, induktor, dan kapasitor, disusun secara seri dengan input tegangan, maka akan menghasilkan sebuah persamaan diferensial linear orde 2. Seperti itu. Kemudian, metode numerik yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah persamaan diferensial adalah metode Runkuta. Ya, karena metode Runkuta ini mempunyai tingkat kepresisian yang cukup tinggi. Persamaan diferensial orde kedua yang timbul dalam masalah rangkaian RLC yang tadi. Nah, dengan menggunakan metode Runkuta orde keempat, dengan membentuk persamaan orde kedua menjadi sistem persamaan orde pertama, dan diselesaikan secara simultan. Nah, jadi persamaan orde kedua yang dihasilkan dari rangkaian RLC itu kita ubah dalam persamaan orde pertama dan kita selesaikan secara simultan. Nah, untuk metode Runkuta, persamaannya seperti ini ya. Jadi, YN plus 1 sama dengan YN plus 1/6 dikali K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Dengan nilai K sama dengan seperti ini. K1-nya itu H dikali fungsi XN, YN. K2-nya sama dengan H kali fungsi XN plus setengah H, YN plus setengah K1. K3 sama dengan H kali fungsi XN plus setengah H, YN plus setengah K2. Dan K4 sama dengan H kali fungsi XN plus H, YN plus K3. Nah, nilai K itu berhubungan secara rekursif ya. Jadi, nilai K1 itu muncul di K2 seperti ini, kemudian nilai K2 muncul di K3 untuk mencari K3, dan nilai K3 itu muncul dalam mencari K4, seperti itu ya. Dan Y0 adalah initial value atau nilai awal, dan H itu sama dengan interval, jadi H ini intervalnya. Pada pembahasan di sini yang saya gunakan yaitu menggunakan rangkaian listrik seri ya. Jadi pada rangkaian listrik seri itu rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Nah, langkah pertama kita dalam mencari sebuah solusi dari rangkaian ini yaitu kita mencari persamaan rangkaiannya. Nah, karena pada rangkaian itu mengandung unsur C dan L, maka di sini ada dua peubah status, yaitu tegangan pada kapasitor dan arus pada induktor. Nah, dalam mencari persamaan rangkaian, itu kita terlebih dahulu menggunakan tegangan pada kapasitor sebagai peubah rangkaian. Kemudian melihat apa yang akan didapatkan jika arus induktor yang kita pilih. Nah, karena rangkaian ini merupakan rangkaian seri ya, yang kita tahu tuh bahwa arus pada setiap beban, arus pada setiap komponen R, L, dan C itu memiliki nilai arus yang sama. Nah, sedangkan tegangan pada setiap beban itu berbeda ya. Jika kita analisa lebih lanjut tuh, kita ingin mencari tegangan pada R di sini, maka ketika kita menggunakan hukum Ohm, itu I sama dengan tegangan pada resistor dibagi nilai resistansinya ya. Nah, sehingga tegangan pada R, tegangan pada nilai resistor, itu sama dengan I dikali R, seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini saya juga memiliki sebuah induktor, yang mana nilai induktansinya itu sebesar L. Nah, sehingga tegangan pada beban L, tegangan pada induktor, itu sama dengan nilai induktansinya dikali turunan arus terhadap waktu ya, dI per dt, seperti ini. Nah, dari persamaan ini itu kita dapat tuliskan ulang ya, menjadi seperti ini ya. Nah, sehingga tegangan pada induktor, jika kita tambahkan tegangan pada resistor, dan kita tambahkan tegangan pada kapasitor, itu menjadi tegangan sumbernya ya, tegangan totalnya. Sama dengan tegangan sumber atau tegangan total. Nah, dari persamaan ini itu kita dapat tuliskan ulang ya. Tegangan pada induktor itu kan sama dengan ini ya, L dI per dt. Kemudian tegangan pada resistor itu kan RI ya, R kali I. Kemudian tegangan pada kapasitor
dan ini tegangan sumbernya. Nah, seperti ini. Nah, yang kita tahu tuh bahwa arus pada setiap beban itu kan memiliki nilai yang sama. Sehingga I itu sama dengan arus pada kapasitor ya, sama ya. Nah, arus pada kapasitor jika kita cari tuh, maka sama dengan nilai kapasitansi dikali turunan tegangan kapasitornya dibagi dt ya. Nah, gini ya. Nah, sehingga jika kita substitusikan arusnya ini ke dalam persamaan ini, nah sehingga menjadi persamaan diferensial orde 2 ya, karena di sini sudah orde pertama, turunan pertama, diturunkan lagi sehingga menjadi orde kedua. Nah, di sini arusnya itu I-nya itu kita ubah menjadi ini, kita ubah menjadi persamaan ini, sehingga yang di sini menjadi LC itu turunan keduanya D kuadrat tegangan kapasitor dibagi dt kuadrat, kemudian ditambah RI-nya berubah menjadi ini C DEC per dt ya, kemudian ditambah tegangan kapasitornya tetap sama dengan tegangan sumbernya, tegangan total. Nah, ini merupakan persamaan pertama ya, jadi persamaan diferensial orde kedua yang ini itu merupakan deskripsi lengkap rangkaian dengan tegangan kapasitor. Tegangan kapasitor ini sebagai variabel terikatnya dan T sebagai variabel bebas. Nah, untuk memperoleh persamaan rangkaian dengan arus induktor I sebagai peubah atau variabel terikat, maka kita dapat manfaatkan ini nih, hubungan arus tegangan kapasitor. Nah, saya tulis lagi ya di sini. Jadi arus pada kapasitor itu kan sama dengan nilai kapasitansinya dikalikan turunan tegangan kapasitor per dt ya, gitu ya. Nah, maka di sini nilai tegangan pada kapasitor itu sama dengan 1/C integral arus dt gitu. Ya. Nah, pada persamaan satu ini kan memiliki nilai tegangan kapasitor semua ya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, maka jika kita substitusikan ini ke dalam persamaan pertama ini, maka diperoleh persamaan baru seperti ini. Menjadi ini diintegralkan sehingga menjadi turunan pertama lagi, sehingga di sini L dI per dt ya, L dI per dt ditambah RI ya, kemudian ini diintegralkan terhadap ini sehingga menjadi 1/C 0 dt gitu, kemudian sama dengan tegangan totalnya gitu. Nah, selanjutnya untuk persamaan ini itu kita diferensialkan lagi terhadap arus. Jadi kita turunkan lagi terhadap arus sehingga diperoleh LI aksen 2. Nah, ini turunan kedua ya. Jadi L D kuadrat per dt kuadrat gitu ya. Turunan keduanya ditambah RI turunan pertama ditambah 1/C ditambah ini kita turunkan sehingga menjadi DET per dt gitu ya. Nah, ini persamaan kedua. Nah, persamaan kedua inilah persamaan diferensial orde kedua dengan arus induktor sebagai variabel terikat dan T sebagai variabel bebas. Nah, bedanya di sini untuk yang persamaan pertama ya, itu variabel terikatnya itu merupakan tegangan kapasitor. Sedangkan pada variabel kedua, itu arus induktornya lah yang sebagai variabel terikatnya atau sebagai peubahnya. Nah, sehingga persamaan satu dan kedua ini itu sama bentuknya, hanya sinyal peubahnya yang berbeda. Hal ini berarti bahwa tegangan pada kapasitor ataupun arus induktor itu memberikan persamaan rangkaian yang setara seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh kasus permasalahan di sini, apabila saya memiliki sebuah rangkaian seri seperti ini dengan nilai resistansi 4 ohm, induktor 1 Henry dan kapasitor 1/5 farad dengan tegangan inputnya 12 volt, maka diketahui bahwa ketika T-nya sama dengan 0, ini T kecil ya seharusnya ya. Ketika T-nya sama dengan 0, maka arusnya itu sebesar 2 ampere ya di sini. Jadi arusnya sebesar 2 ampere. Dan tegangan pada kapasitor itu sebesar 5 volt. Nah, di sini. Kemudian tentukan tegangan pada kapasitor saat T-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2 detik. Nah, gitu ya. Nah, berdasarkan persamaan pertama yang ini ya. Nah, berdasarkan persamaan pertama ini kita dapat membentuk persamaan diferensial orde kedua.
Nah, ini ya. Jadi LC di sini tuh kan kita dapatkan L-nya 1 dan C-nya 1/5, maka LC itu 1/5 di sini ya. 1/5 D kuadrat EC gitu per DT ya. Kemudian ditambah berapa sini? RC-nya 4 dan C-nya 1/5 menjadi per 5 ya, 4/5 ya. 4/5 DEC per DT gitu. Kemudian ditambah EC, tambah tegangan pada kapasitor, sama dengan 12 volt ya, sama dengan 12 di sini. Nah, dengan I sama dengan 0 itu 2 ampere, I-nya ketika 0 itu 2 ampere, dan tegangan kapasitornya itu 5 volt, karena I itu sama dengan IC, ya, sama dengan C, maka di sini saat DEC per DT, nah, maka ini ya, tegangan pada kapasitornya itu saat 0 sama dengan 10 ya, seperti itu. Sehingga rangkaian ini dapat dimodelkan ke persamaan diferensial tingkat kedua tuh. Nah, persamaan ini kita dapat modelkan ke tingkat kedua menjadi seperti ini. D kuadrat EC per DT kuadrat ya. Nah, ini ada kuadratnya, ini lupa. Kemudian ditambah 4 DEC per DT gitu. Kemudian ditambah 5 tegangan pada kapasitor, sama dengan 60 ya. Jadi dikali 5 semua. Kemudian kita misalkan di sini. Kita misalkan tegangan pada kapasitor EC itu sama dengan Y ya. Sama dengan Y. Maka dapat kita tulis tuh, EC ini kita ubah menjadi Y. Sehingga di sini ya, saya tulis di sini saja, D kuadrat Y per DT kuadrat itu ditambah 4 DY per DT gitu. Kemudian ditambah 5Y. Kemudian 60-nya saya pindah ke ruas kiri ya. Min 60 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini persamaan ketiga. Karena persamaan diferensial biasa itu berorde 2, jadi diubah menjadi persamaan diferensial orde pertama. Nah, kita misalkan lagi, ketika DY per DT itu kan sama dengan Y aksen ya, Y aksen. Maka kita misalkan Y aksen ini sama dengan Z. Nah, di sini. Maka persamaan bentuk orde keduanya, D kuadrat Y per DT kuadrat, maka di sini kan Y aksen ya, Y aksen 2 kali. Nah, sehingga ini menjadi bentuk pertama dari turunan ke Z, turunan Z-nya. Nah, jadi Z aksen di sini. Turunan pertama terhadap yang turunan keduanya Y aksen 2 kali. Seperti itu. Nah, sehingga itu diperoleh seperti ini ya. Jika kita masukkan ke persamaan ini, maka turunan kedua yang di sini itu Y aksen 2 kali ditambah 4Y aksen ditambah ini 5Y tetap tambah 5Y min 60 sama dengan 0 ya. Kemudian ini kita pindahkan nih. Ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi, dan Y aksen 2-nya ini kita ubah menjadi Z sehingga menjadi Z aksen sama dengan min 4, ini saya ubah menjadi Z ya, yang ini min 4Z min 5Y tetap, kemudian plus 60 ya, 60-nya kan ubah ke sisi kanan. Nah, sehingga diperoleh dua persamaan baru yang masing-masing orde pertama. Nah, yang mana dua persamaan baru tersebut yaitu ini ya, kemudian apa ya, saya tulis di atas saja ya, saya tulis di sini. Nah, yang mana persamaan tersebut adalah Y aksen itu sama dengan Z ya, dan Z aksen itu sama dengan 60 min 5Y min 4Z ya, yang ini ya. Nah, itu ya. Kemudian ini dengan tegangan kapasitor ini ya, dengan apa namanya, saat EC 0 itu sama dengan Y0 ya, kan sama dengan Y0 ya, itu sama dengan 5, dan turunan tegangan pada kapasitor pertama saat T sama dengan 0
sama dengan turunan pertama pada Y sama dengan T0 itu sama dengan Z0 ya. Di sini ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 10. Nah, yang ini ya, sama dengan 10. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menyelesaikan dua persamaan ini ya, menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Selanjutnya pada slide berikutnya. Nah, jika kita hitung secara analitik, maka didapatkan hasil seperti ini. YT sama dengan EC sama dengan 12 min 4E pangkat min 2T dikali sin T min 7E pangkat min 2T cos T. Nanti jika kita teruskan perhitungannya secara analitik. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan persamaan yang sebelumnya ini, itu menggunakan metode Runge-Kutta ya, yang orde 4. Nah, yang kita ketahui, ini untuk iterasi pertama saja ya, untuk iterasi pertama yang mana T-nya itu sama dengan 0,1 ya, atau hanya itu sebesar 0,1 di sini ya, iterasi pertama. Nah, yang kita tahu ini bahwa itu ya, saya ubah dulu menjadi kuning, itu T0-nya itu kan sama dengan 0. Kemudian Y0-nya itu sama dengan 5 ya, yang ini ya tadi ya. Ini kemudian untuk Z0-nya itu sama dengan 10. Maka kita dapat hitung tuh menggunakan persamaan Runge-Kutta sebelumnya yang ini. Nah, sedangkan yang ini kan hanya ada 2 titik ya, di titik F dan titik Y ya. Sedangkan untuk yang contoh kasus ini itu ada 3 titik, di titik T, Y, dan Z. Yang mana nilai H-nya atau intervalnya atau iterasinya itu sebesar 0,1 di sini. Nah, kita cari nilai K1-nya. Nah, K1 didapatkan di sini sebesar 1 ya. Jadi 0,1 dikali fungsi dari T0, Y0, Z0 maka didapatkan sebesar Y1. Kemudian L1-nya itu fungsi dari H 0,1 dikali fungsi dari 0,5, 10 ya, dari T0, Y0, Z0 yang ini kan iterasi pertama ya, sehingga didapatkan L1 sebesar min 0,5. Kemudian ketika sudah didapatkan K1 dan L1 itu dimasukkan ke ini persamaan untuk mencari K2 ya di sini ya, K1 dan L1-nya dimasukkan ke sini. Nah, begitupun seterusnya ketika telah didapatkan K2 dan L2 maka nilai K2 dan L2 itu dimasukkan ke persamaan untuk mencari K3 di sini. K2 dan L2. Nah, untuk mencari L3 juga tuh membutuhkan K2 dan L2. Nah, selanjutnya ketika K3 dan L3 itu sudah didapatkan nilainya, nah nilai ini untuk mencari persamaan untuk mencari K4 di sini ya, K3 dan L3. K3 dan L3. Nah, sehingga jika kita sudah dapatkan semua nilai dari K1 sampai K4 dan L1 sampai L4, itu kita masukkan ya ke rumus iterasi ke-1 metode Runge-Kutta orde 4, yang mana nilai Y1 itu sama dengan Y0, yang ini ya. Y1 sama dengan Y0, jadi YN plus 1 jika Y-nya ini sama dengan 1, maka YN-nya ini kan 0 ya berarti ya, gitu. Sehingga di sini Y1 sama dengan Y0 per 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4, seperti itu. Yang mana Y0-nya di sini sama dengan 5 ya. 5 ditambah 1/6, K1-nya ini sebesar 1, kemudian ditambah 2K2, 2 kali K2 ya. 2 dikali K2-nya sebesar ini, kemudian ditambah 2 kali K3, K3-nya ini ya, K3-nya ini, kemudian ditambah K4, K4-nya ini ya, yang ini. Nah, sehingga dihasilkan Y1 itu sama dengan 5,9706 04161 ya. Jadi jika kita bulatkan ini kan setara sama dengan 5,98 gitulah ya. Nah, itu untuk yang Z1. Sedangkan untuk yang Z1 sama ya rumusnya. Jadi Z1 sama dengan Z0 ditambah 1/6 dikali L1 tambah 2L2 ditambah 2L3 tambah L4. Nah, sehingga didapatkan nilai Z1 sama dengan sekian, 9,372375. Nah, selanjutnya ya, jika kita melakukan perhitungan lagi, ini kan untuk yang iterasi pertama ya. Jika kita lakukan iterasi kedua, maka nilai T1-nya itu sama dengan 0,1. Ya, ini kan T-nya dari 0 ya awalnya ya. Sekarang T-nya menjadi 0,1. Kemudian Y1-nya itu sama dengan yang ini, 5,97 dan nilai Z1-nya itu sama dengan 9,372 ya.
Jadi nilai-nilai ini itu kita masukkan lagi ke persamaan ini untuk mencari iterasi berikutnya. Nah, maka jika kita hitung itu sudah saya dapatkan ya, sehingga diperoleh nilai Y2-nya itu sama dengan 6,868 dan Z2-nya itu sama dengan 8,56. Nah, ini sudah saya hitung sebelumnya. Nah, sehingga dan saya melakukan iterasi sampai iterasi ke-10 tuh. Solusi dari persamaan 10 ini adalah nilai Y0 sampai Y20. Jadi saya melakukan iterasi sampai 20. Sehingga didapatkan di sini, nah ini ya, untuk iterasi pertama, itu solusi numeriknya sekian, ya, yang telah kita hitung tadi. Nah ini. Dan solusi analitiknya, jika kita melakukan perhitungan secara analitik, sekian, 6,263. Nah, ada error atau galat sebesar 0,29 ya. Jika kita iterasinya banyakin ya, kita tingkatkan, kita naikin sebanyak 20, maka perhitungannya itu akan semakin presisi dengan nilai error yang sekian yang makin mengecil. Nah, yang makin mengecil di sini, yaitu min 0,1187. Jadi errornya semakin mengecil ketika iterasinya kita tambahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam penyelesaian persamaan diferensial pada persamaan rangkaian RLC ya, secara numerik, persamaan diferensial order 2 itu kita awalnya ubah menjadi persamaan order pertama. Ya, yang ini ya. Jadi itu kita ubah ke order pertama terlebih dahulu tuh di sini. Nah, ini. Kita ubah ke bentuk order pertama sehingga kita dapat menghitungnya menggunakan metode Runge-Kutta. Jadi metode Runge-Kutta ini adalah keempat yang digunakan untuk menyelesaikan rangkaian listrik RLC diaplikasikan pada sistem diferensial order pertama yang secara simultan. Nah, yang dapat kita lihat tuh hasilnya tuh ya memiliki, jika kita bandingkan dengan solusi analitik, itu memiliki nilai error yang kecil ya. Jadi nilai errornya tuh kecil sekali. Sehingga metode Runge-Kutta ini sangat efektif ya jika kita gunakan dalam mencari sebuah rangkaian atau persamaan diferensial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.